Seluruh tamu undangan hadirin yang kami hormati. Swasti Prapta Atoranti. Reta Buana Rana meraya cita samasta. Mudra Cita Siwandata Raja di Mulia Kalamula Pesta Kesenian Bali terpadu. Memakai tema Jagat Kerdi, Institut Seni Indonesia Bali menggubah barungan anyar bernama Gonggung Gumi, instrumen gamelan Moncol Sarwa Datu. Siwa mencipta tata semesta dalam energi tarian kosmik. Seluruh yang tumbuh memekar seanggun irama alam. Seluruh yang hidup bergerak, bertindak, dan berkarya mendandani bumi. Gonggung Gumi menggelar altar adinada. Luhur Siwanata Raja teduh menata Reta Buana. Semua menari meraya ritmis samasta. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. The Indonesian Institute of Arts Bali present Mudra Cita Siwanata Raja. Mudra Cita Siwanata Raja is honored at the very beginning of the Bali Arts Festival, reflecting on the theme Jagat Kerdi. The Indonesian Institute of the Arts Bali present a new gamelan composition titled Gonggung Gumi, featuring Moncol Sarwa Datu instruments. Siva manifests the order of the universe through the energy of cosmic dance. All living being flourish in the harmony with the rhythm of nature. Everything that lives, moves, acts, and Hadirin, demikianlah penampilan dari Institut Seni Indonesia Bali. Hadirin, selanjutnya mari kita saksikan persembahan dari Kabupaten Karangasem. Kabupaten Karangasem yang berada di ujung timur Pulau Bali sangat kaya akan keunikan seni dan budaya. Aneka ragam keunikan seni dan budaya menggunakan busana payas agung kalangan keluarga Puri Karangasem dalam upacara pawiwahan maupun upacara potong gigi. Excellencies, ladies, typically used in the Melasti purification rituals.
Behind this line, the thunderous sound of the tambur gamelan ensemble is heard. The tambur is a large traditional drum paired with sungu and always accompanied by kempur, large gong, played alternatively. This instrument produces deep echoing sound like dug and pur. This musical tradition dates back to the Karangasem Kingdom era. Sekelompok wanita menarikan tari rejang sebagai ungkapan rasa syukur atas berkah yang dilimpahkan oleh Yang Girito Langkir kepada masyarakat Karangasem. Tari ini ditampilkan dengan busana khasnya berupa selendang berwarna-warni. Excellencies, ladies and gentlemen, Karangasem is also of Susuan customary village. This performance depicts the grace and gentleness of young woman, expressing gratitude to Hyang Girito Langkir for the abundant blessing bestowed upon the Karangasem people. This dancer wear distinct costumes and perform with traditional scarves. Di barisan berikutnya ditampilkan gebuk ende yang juga merupakan tradisi budaya khas Karangasem. Gebuk ende merupakan kesenian rakyat yang menjadi ciri khas di Desa Pekraman Seraya. Kesenian ini merupakan salah satu jenis tarian persembahan yang difungsikan sebagai media ritual untuk memohon kesuburan serta memohon turunnya hujan pada saat musim kering atau kemarau panjang tiba. Megebuk dimainkan oleh penari laki-laki dengan aksi-aksi bertarung sambil mendemonstrasikan keahliannya memainkan tongkat rotan sebagai alat pemukul atau ngebuk dan perisai atau ende sebagai alat untuk pelindung. Para penari juga harus memiliki keberanian dan kekebalan fisik sebagai modal utamanya. Ladies and gentlemen, following is this Gebuk Ende dance, another signature cultural tradition of Karangasem, originating from Desa Pekraman Seraya. This folk dance serves a ritual function to pray for fertility and rain during long droughts. Male dancer engage the mock combat, skillfully wielding rattan sticks, ngebuk, and sil or ende. The performance requires not only physical skill, but also courage and spiritual resilience. Karangasem menampilkan garapan topeng panca, yaitu drama tari topeng yang dibawakan oleh 5 penari dengan karakter berbeda-beda. Topeng panca dapat ditampilkan di berbagai acara, namun korelasi khusus topeng ini sangat erat dengan acara wali dan usabel yang ada di Kabupaten Karangasem. Lakon yang dibawakan menyisakan Raja Karangasem, Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem yang didampingi oleh Purhita Puri dan juga para abdi punggawa. Ketiga, Nodia akan menyaksikan prosesi usabel dansil sebagai sarana pemahayu jagat, ungkapan rasa syukur kepada Ida Sang Yang Widi atas anugerahnya kepada masyarakat Karangasem sehingga menjadi gemah lipah loh jinawi, masyarakat sejahtera tak kekurangan sandang dan pangan. And to preserve the traditional arts that are still alive in customary traditions, the Karangasem delegation also present Topeng Panca, a classical mass band performed by 5 dancers, each representing different characters. This performance is often featured in religious and cultural ceremonies, particularly those connected to the royal lineage Karangasem. The storyline recounts King Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem, accompanied by his ministers and followers, witnessing the sacred usabel dance ritual as an expression of gratitude to the Hyang Widi Wasa for bestowing abundance and prosperity over the people of Karangasem.
manifestasi Panca Dewata dalam bentuk pratima dewa-dewi diletakkan di jempana serta diusung saat upacara melasti. Jempana juga bisa merujuk pada prosesi manda, di mana jempana tersebut mesolah atau ditarikan oleh pemungut dengan gerakan-gerakan yang menggambarkan ungkapan kegembiraan dan rasa syukur kepada Yang Widi. Garapan ini diiringi dengan gamelan Adi Merdangga, yaitu sebuah ensemble musik prosesi yang menggunakan beberapa pasang kendang cedugan yang basicnya masih bertumpu pada gamelan Beleganjur kolosal. Well, Excellencies, ladies and gentlemen, as the final presentation, Karangasem delivered the thematic attraction titled Jempana Masolah. The Jempana is the clan queen of sacred throne for the deities carried during melasti ceremonies. And this Hadirin, demikian tadi penampilan dari Kabupaten Karangasem. Hadirin, selanjutnya mari kita saksikan persembahan dari Kabupaten Jembrana. Jembrana adalah daerah yang terletak di sisi barat Pulau Bali, sehingga sering disebut sebagai daerah Bali Town. Munculnya nama Jembrana berasal dari kata Jimbarwana, diawali dengan sajian garapan tematik berjudul Jimbarwana. Garapan ini terinspirasi dari objek flora dan fauna dari hutan Jimbarwana. Inspirasi ini selanjutnya dikemas menjadi karya kreatif dengan mengkombinasikan gerak tari, kostum karnaval, serta beberapa kreasi inovasi untuk membangun karya estetika yang merepresentasikan semangat Jembrana sebagai bumi mekepung. Musik iringan garapan ini merupakan kolaborasi instrumen jego, kendang, beduk, jimbe, kendang Bali, serta alat-alat musik lainnya untuk membangun suasana khas Kabupaten Jembrana. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Jembrana Regency. Jembrana is located in the western region of Bali, often referred by the local as Bali Kau. The name Jembrana originates from the term Jimbarwana, where Jimbar means fast and Wana means forest. This expansive forest is home to rich flora and fauna, and mythologically protected by a giant serpent. This last wild nurse is believed to be the origin story of Jembrana Regency. Tari joget yang merupakan salah satu tari pergaulan rakyat Bali. Biasanya tari ini dipentaskan dalam acara sosial masyarakat seperti acara pernikahan, pada musim sehabis panen, dan hari-hari raya tertentu untuk menghibur masyarakat. Tari joget ini menjadi tari pergaulan masyarakat Bali yang kemudian menjadi tradisi. Namun kali ini Jembrana membawakan tari kreasi pejogetan yang mengambil ciri khas dari tari joget khas Jembrana yang memiliki gerak dan kostum berbeda dari joget-joget lainnya di Bali. Tari kreasi pejogetan ini diiringi dengan ensemble bumbu gebyong, yaitu salah satu gamelan khas Kabupaten Jembrana. Untuk mengiringi tarian joget,
gamelan bumbung gebyong dilengkapi dengan beberapa instrumen seperti kendang, kecek, tawa-tawa, suling, reog bambu, serta gong, kelenang, dan klentong. Penggunaan instrumen-instrumen ini dimaksudkan untuk menghasilkan garapan iringan tari yang dinamis dan energik sebagai ciri khas tari joget Jembrana. Excellencies, ladies and gentlemen, for the next Jembrana delegation present the Joget Dance, a traditional social dance from Bali, typically performed at community events such as weddings, post-harvest festivals, and certain holidays. Joget is widely embraced as a dance of interaction and festivity. And in this pad year, Jembrana showcased a creative variation of a Jogetan choreography which highlights the distinct movements and costume unique to Jembrana's version of Joget. This creative piece is accompanied by the Bumbung Gebyong ensemble. This Bumbung Gebyong is a traditional gamelan ensemble originating from Jembrana Regency. To accompany the Joget Bumbung dance, several other instruments are added such as kendang, kecek, tawa-tawa, suling, reong bambu, gong, kelenang, and klentong. The arrangement aims to produce a dynamic and energetic musical score that captures the spirit of Jembrana's Joget tradition. Dan selanjutnya Kabupaten Jembrana menampilkan kesenian khas daerahnya yakni kesenian Berko. Berko merupakan kesenian hiburan yang hidup dan berkembang di Tempek Munduk Jati, lingkungan Pancardawa, Kelurahan Kendeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Kesenian ini merupakan hasil perpaduan ketabuhan, tarian, serta kekidungan. Kesenian ini diperkirakan lahir pada tahun 1920-an. Kekhasan dari tari ini terletak pada penyajiannya yang menggunakan tari kebiar condong dan kebiar dang. And following the Jembrana contingent present a regional folk art from known as Berko. Berko is lively traditional performance that unfold in Tempek Munduk Jati in the Pancardawa neighborhood of Bandung Village, Jembrana district. This art combines percussion, music, dance, and kekidungan, Balinese traditional vocal poetry. Originating around the 1920s, the Berko performance uniquely features kebiar condong and kebiar dang dance. One a simple village entertainment after farming or gardening, Berko has now become one of the signature cultural assets of Jembrana Regency. Jimbarwana yang terinspirasi dari objek flora dan fauna dari hutan Jimbarwana. Inspirasi ini selanjutnya dikemas menjadi karya kreatif dengan mengkombinasikan gerak tari, kostum karnaval, serta beberapa kreasi inovasi untuk membangun karya estetika yang merepresentasikan semangat Jembrana sebagai bumi Mekepung. Well, Excellencies, ladies and gentlemen, and now Jembrana is present the thematic performance titled Jimbarwana, inspired by the flora and fauna of the Jimbarwana forest. This presentation fuses dance, carnival-style costumes, and creative elements of the craft and aesthetically rich piece that also reflect Jembrana's identity as the land of Mekepung, traditional buffalo races. The musical accompaniment is collaborative composition featuring jegok, kenang beduk, djembe, kenang Bali, and other instruments to evoke Jembrana's signature atmosphere.
Kabupaten Jembrana. Hadirin selanjutnya Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng yang sering disebut sebagai Bumi Panji Sakti memiliki keragaman seni budaya yang tak kalah menariknya. Dan ayo kali ini diwakili oleh Sekobal Gurnita, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja, dengan mengenakan tenun songket dan endek sutra mastuli yang merupakan ciri khas Payas Agung Jegek Bagus Buleleng. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the next is Buleleng Regency. Buleleng, known as the land of Panji Sakti, boasts a rich variety of arts and cultural tradition. This year, Piadaya performance by Buleleng is represented by Sekebalan Gurnita from the State Hindu College, Stah Empu Kuturan Singaraja, which present an array of the North Bali's distinctive expression. This period begins with a pair of Jagek Bagus, elegant male and female dancer carrying the nameplate of the Regency, dressed in the grand traditional attire known as Payas Agung Buleleng. This outfit features distinct shoulder ornaments, floral accessories such as tunjang tutur, and hairstyle called pusung songket, a hallmark of Buleleng. The look is enhanced by a refined blend of songket and endek sutra mastuli wave, which collectively define the signature style of Buleleng ceremony fashion. Berikutnya ditampilkan barisan pembawa uper. And following the nameplate bearers, the next segment present is ceremonial procession featuring symbolic items such as kober singa ambarara raja, kober swastika, bandrangan, umbrellas of payung, jadong, and lelontek. The dominant red cones represent the inherited bravery of Panji Sakti, a legacy preserved through the social and cultural life of the Buleleng people, especially in their aesthetic tradition. Buleleng sebagai daerah pesisir yang memiliki pelabuhan tua yang disebut Pabean, menyimpan kehidupan pluralisme dengan penuh keragaman seni dan budaya dengan tanda pura Pancasila di kubu tambahan. Pada barisan ini ditampilkan tari Jangar Menyali, Burdah Desa Pengayaman, Barong Sayap Lenteng Lingguang Kiong di eks Pelabuhan Buleleng, dan boneka gendong dari Desa Les. Dua orang pati yaitu Ki Dosot dan Ki Dumbyung selaku penasehat dan abdi setia, senjata sakti keris Ki Mundaran yang merupakan tanda keagungan Panji Sakti dalam memimpin kerajaan Buleleng,
juga dihadirkan pada bagian ini. And as a coastal region, Buleleng holds a long history of cultural pluralism, particularly visible in this historic harbor, Pabea. This pluralistic identity is marked by the existence of Pura Pancasila in Kubutabahan. The performance features several diverse cultural arts, Jangir Menyali, Burdah from Pengayaman Village, Barongsai from Ling Guang Kiong Temple, at the Old Fort of Buleleng, and Boneka Gendong, Soldier Puppet from Las Village. These are accompanied by two corps advisors, Ki Gosot and Ki Dumpiang, loyal retainers in the kingdom. The sacred hair-long Grace Ki Mundaran symbolize the grandeur of Pandi Sakti as ruler of the Buleleng kingdom. Keunikan tradisi ngaben utama di Buleleng adalah ngaturan bungan den, di mana keluarga yang bersangkutan mendapatkan pemeras atau biasanya setara cucu, cicit, kompiang. Mereka wajib ngaturan atau ngejot berupa sepasang den kepada keluarga yang melaksanakan upacara ngaben. Garapan ini diiringi dengan Desa Pedawa, salah satu desa tua di Bali Utara. Garapan yang dikemas dengan konsep teatrikal ini mengisahkan laku warga masyarakat Pedawa yang sedang panen getah aren atau jaka. Dalam bahasa Pedawa disebut ngalih nira atau nuaki, sampai dengan mengolah air aren menjadi gula aren khas Pedawa di rumah adat Bandung Rangki. Selain itu, kegiatan memanen nira atau tuak ini merupakan laku yang sangat sakral bagi masyarakat desa Pedawa. Ada kepercayaan di kalangan masyarakat setempat untuk tidak boleh berbicara dan saling menyapa sepanjang perjalanan ketika membawa nira atau tuak ini menuju rumah Bandung Rangki. Excellencies, ladies and gentlemen, following that is the thematic theatrical presentation titled Bandung Rangki, inspired by the traditional lifestyle of Desa Pedawa, one of the oldest villages in North Bali. This work tells the story of villagers harvesting nira, sap from aren palm trees, and processing it into Pedawa palm sugar. In Pedawa culture, the act of tapping and collecting palm sap is deeply sacred practice. It must be performed in silence, no talking or greeting along the way, when carrying the sap back to the Bandung Rangki, a traditional house used for processing it. Sebagai sajian pemungkas, Kabupaten Buleleng mempersembahkan garapan tematik berjudul Agra Buana Raksa yang bermakna penjaga peradaban hulu. Agra Buana Raksa mengisahkan masyarakat Pedawa yang menjalani ritus Sabo Malungi di desa adat Pedawa, yaitu sebuah ritus yang sudah menjadi warisan budaya tak benda, penanda kesuburan, kemakmuran, dan kedamaian masyarakat Pedawa yang ditujukan kepada Yang Betara Lingsir. Penanda kesuburan ini oleh masyarakat Pedawa disebut tek-tek, tek-tek kering pawongan, jagat kerti, gamelan adi merendangge digunakan untuk mengiringi karya ini dengan mengedepankan karakter tabuh-tabuh Bali Utara
seperti lelonggoran dan sekat liar. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, last but not least, the Buleleng Regency delegation present a thematic performance titled Agra Buana Raksa, Guardian of the Upper Rim Civilization, Sabah Maludini Ritual of Desa Adat Kedawa, a secret tradition passed down through generations. Recognized as the intangible cultural heritage, the ritual signifies fertility, prosperity, and peace, and is dedicated to Hyang Batara Lingsir. And in Padawa term, this is known as Taktat, symbolizing the triadic balance between Pawongan, human relation, Palemahan, environment, and Bahaya. Hadirin, demikianlah penampilan dari Kabupaten Buleleng.
Hadirin selanjutnya, Kabupaten Bangli. Bangli, kabupaten yang berada di kawasan dataran tinggi Gunung Batur yang disucikan, berudara sejuk, merupakan suatu daerah yang kaya tradisi dan budaya yang unik, yang tidak disertai dijaga keberanian. Untuk pria menggunakan tetekas jejuntakan dan pemasangan tetekas ujungnya diikat ke belakang dengan tatanan rambut menggunakan bunga wangi-wangian dan bunga ram. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the Bangli Regency. The Bangli delegation is represented by the Saka Baswara Batur, featuring a series of performances that highlight the unique culture of artistic tradition of the region. The period begins with a pair of Jagek Bagus in traditional Bangli attire, known as Payas Gora Bangli, a cultural heritage with distinctive features, particularly in the bride attire, where the selendang sash is draped forward, a style known as kasurunta. The drum wear tetekas jejuntakan with the ends of the sash tied at the back. Their hair is adorned with aromatic flowers and the signature bunga reog. Selanjutnya, Kabupaten Bangli menampilkan barisan uparangga yang membawa kober swastika dan kober poleng sebagai simbol keseimbangan dan ritual sakral dalam setiap upacara di Desa Batur, terutama di Pura Ulundanu Batur. Bandrangan, payung atau kedung, lelompet dengan nuansa hitam sebagai simbol keagungan masyarakat Bali Ageng yang ada Magedasa at Pura Ulundanu Batur. This dance is performed by Tempekan Jero Baris and accompanied by Tempekan Jero Gamal as the Gamelan ensemble. Tari Baris represent devotion, heroism, and protective spirit of the agrarian community in Batur. Berkedudukan di wilayah Padaraja dengan Keraton Singamandala. Dalam kisah mitologis, Raja Jayapangus dan Kang Chengwei melakukan perjalanan spiritual lintas budaya yang menggugah harmoni sekaligus konflik kosmik hingga transformasi mereka menjadi sosok sakral berupa Barong Landung. Pertemuannya dengan Kang Chengwei, sosok perempuan dari peradaban Tionghoa, membuka ruang baru bagi dialog antar budaya.
Hadirin, demikianlah penampilan dari Kabupaten Bangli. Sakit bangkang ini. Hadirin selanjutnya Kabupaten Klungkung. Mengawali pet ayo kali ini, Kabupaten Klungkung menampilkan pembawa papan nama yang dilanjutkan dengan tokoh pati zaman Gelgel, yaitu Kiai Agung Dimade yang akhirnya dikenal dengan nama I Gusti Agung Maruti. Jabatan ini adalah posisi tertinggi di antara jabatan para pati di periode keemasan Gelgel. Ada beberapa nama pati lain seperti Ki Dukut Kerta yang memiliki nama asli Gede Pase Subrata, Kiai Kelapo Diana, Arya Kutawaringin, dan sejumlah nama-nama besar lainnya. Sebagai pusat kerajaan, Kabupaten Klungkung merupakan suatu daerah yang kaya dengan ragam rupa budaya, tata rias, dan busana yang khas. Beberapa kekhasan tersebut dapat dilihat pada barisan Payas Agung, Payas Agre, dan Payas Niras. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, this is the Klungkung Regency. Klungkung was once the political center of the Balinese kingdom and reached its golden age during the Gelgel kingdom era. The prestige of Swechapura Palace in Gelgel lasts well into the 16th century. This enduring power is inseparable from the prophetal roles played by the Pengabeh, court attendant of Ida Dalam, the sovereign of Bali. Di barisan berikutnya, Duta Pet Ayo Kabupaten Klungkung menampilkan berbagai jenis kemasan upekara dan uperengga yang digunakan oleh masyarakat saat mengadakan ritual. Jenis upekara yang ditampilkan pada kesempatan ini tidak mengandung nilai kesakralan dan merupakan bentuk tiruan dari upekara yang menjadi tradisi masyarakat di Klungkung. Beberapa upekara yang ditampilkan yakni Canang Rebong, Gebokan, dan Banten Prani. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, this segment also features a ceremonial parade of rituals item of Operengga, ritual para Pergali. The types of the offering displayed on this occasion are not secret but are artistic representation of traditional ritual practiced by the people of Klungkung.
The offerings include Canang Rebong, Gebogan, and Banten Prani. Canang Rebong is a type of offering used in Balinese Hindu ceremonies. Uparangga dalam upacara keagamaan Hindu di Bali meliputi berbagai alat dan perlengkapan yang digunakan sebagai sarana memiliki makna dan filosofi. Uparangga berupa kober Anoman, kober Garuda, kober Dewata Nawasanga, bandrangan, tedung pagut perak, dan lontek naga yang ditampilkan kali ini merupakan produk asli khas desa Kamasan Gelgel. Excellencies, ladies and gentlemen, Uparangga refers to the various instruments and decoration used in Balinese Hindu ceremonies. This includes spares adorned with horsechair called bandrangan, colorful umbrellas or tedong, and tall flags umbul-umbul, and decorative banners or lolontek. Rudat Kampung Gelgel merupakan seni tradisional warisan leluhur turun-temurun. Rudat ini tercipta dengan inspirasi 40 orang prajurit beragama Islam sebagai pengawal Raja Bali Ida Dalam Ketut Semara Kepakisan. Pada abad ke-14 yang merupakan cikal bakal masyarakat muslim pertama di Bali, rudat ini memadukan seni gerak silat, tari, suara, dan tabuh dengan lirik dan syair yang mengandung nilai-nilai luhur diiringi dengan perpaduan tabuh tradisional bernuansa Islami dan Bali. Rudat Kampung Gelgel adalah inspirasi dan motivasi bagi generasi muslim Bali. Excellencies, ladies and gentlemen, now is present Rudat. Rudat from Kampung Gelgel is traditional art passed down through generation. It originated from 40 Muslim warriors who served as royal guards to Ida Dalam Ketut Semara Kepakisan in 14th century Balinese king and are recognized as the first Muslim community in Bali. Tari Bari Jangkang merupakan bentuk tari wali khas Kabupaten Klungkung. Tarian ini berasal dari desa Pelilit Nusa Penida sehingga terkenal dengan nama Jangkang Pelilit. Namun tari baris jangkang yang ditampilkan pada kesempatan ini merupakan garapan baru dengan menggabungkan
merupakan sebuah tari persembahan yang didedikasikan untuk pemendak layon pada saat upacara pelebon para pelengsi di Puri Klungkung. Tarian yang ditampilkan kali ini merupakan kreasi seni anak muda Klungkung dengan gerak dan tata busana yang unik. Tari baris pertiwa ini memiliki nilai tersendiri di mata masyarakat Klungkung. Excellencies, ladies and gentlemen, now is present Baris Pertiwo. Baris Pertiwo is a dance offering dedicated to the soul of the deceased or pemendak layon during Plebon ceremonies for royal elders in the Klungkung Village. This dance gained wide acclaim with first performed at the Bali Art Festival representing Klungkung Regency. It has returned as a new artistic creation by the youth during the 2025 festival opening. Tari berbarisan ini diiringi gamelan gong gede yang merupakan gamelan golongan madya yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16. Gong gede termasuk barungan agung dan langka dengan suara agung yang biasanya digunakan untuk memainkan tabur lelamatan klasik yang cenderung formal namun dinamis serta dimainkan pada pelaksanaan upacara besar. Kabupaten Klungkung melakukan garapan
selendang yang dipasang dan ditata sedemikian rupa di kepala. Lelunakan dari dada melingkar hingga ke bagian pinggul. Berikutnya adalah barisan payas agung khas Kabupaten Tabanan. Secara umum penampilan payas agung khas Tabanan pada prinsipnya sama dengan payas agung daerah lain di Bali. Hanya saja ada sedikit keunikannya yang terletak pada bagian kepala memakai gelung tanduk dengan rambut terurai dan pada hiasan badan memakai selendang merah yang disebut ketengsen. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now is Tabanan Regency. Tabanan Regency opened this year Ted Aya with a display of the main board bearers adorned in payas lelunakan, the traditional attire unique to Tabanan. Its distinctiveness lies in the head ornamentation from a sas or selendang, an evolution of the tengkuluk, a traditional head and hair wrap used in ancient time. The uniqueness of Tabanan's delegation is further emphasized by the use of payas agung, the regal ceremonial attire, while structurally similar to other regional payas agung. Tabanan's version stands out with its signature gelung tanduk headpiece, featuring cascading hair and a red selendang draped across the body as a symbolic adornment. Selanjutnya, Kabupaten Tabanan menampilkan tari Jayaning Singgasana Au, bermakna kejayaan kota Tabanan sebagai tempat atau linggih menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Kejayaan pemerintahan Kabupaten Tabanan sebagai singgasana yang bergerak dinamis, bersinergi antara pemimpin dengan masyarakatnya. Karakter kepemimpinan yang penuh keagungan, ketegasan dan demokrasi serta cinta rakyatnya menjadi aktualisasi bermakna, ditransformasikan melalui gerak tari yang estetis, dinamis, tegas dalam konseptual keagungan kepemimpinan. Properti Cakranaya atau cakra yang berputar mengejawantahkan sebuah perputaran kehidupan dengan konfigurasi Trisakti yakni pencipta, pemelihara, dan pelebur, menjadi eka sakti menuju kesejahteraan dan Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Tarian ini diciptakan berdasarkan ide dan gagasan dari Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we'll present the dance Jayaning Singgasana Au, the spirit of Balinese Tabanan Regency, symbolizing the glory of Tabanan as a sacred place or lingge, entering the new era of Tabanan, aman, safe, unggul, excellent, and madani, civilized. And this then reflects the triumph of the Tabanan government as dynamic, strong Singgasana, synergized by a leader and dear people. This then is the personal concept of the region of Tabanan. Dan pada barisan berikutnya, Kabupaten Tabanan menampilkan garapan tari bebarisan yang terinspirasi dari tari baris memedi dari Banjar adat Puluk-Puluk, Desa Tengkuda, Kecamatan Penebang, yang merupakan warisan budaya yang berharga dan memiliki hubungan erat dengan arwah leluhur, dan tidak hanya mengantarkan arwah ke alam yang lebih baik, tetapi juga mengingatkan pentingnya hubungan antara yang hidup dengan yang telah meninggal. Karya tari kreasi bebarisan ini digarap dengan pakaian penari yang terbuat dari dedaunan dan ranting kering, melambangkan hubungan dengan dunia roh dan mencerminkan kearifan lokal sejalan dengan tema Jagat Kirti yang berarti memuliakan dunia. Gerakan tari menggambarkan perjuangan antara kebaikan dan kejahatan serta penghormatan kepada leluhur. Excellencies, ladies and gentlemen, as a part of its cultural revitalization effort, the Tabanan delegation also present a creative reinterpretation of the Baris Mamadi dance from Banjar Adat Puluk-Puluk, Tengkuda Village, Penebal District, a valuable cultural heritage closely related to Fitra Yadnya ceremony.
traditionally, this dance performed during ngaben or cremation ritual. This dance pays respect to ancestors while reminding the living of your connection with the deceased. Dan sebagai sajian pemungkas, Kabupaten Tabanan menampilkan garapan tematik yang mengangkat keunikan tradisi Desa Wongaye Gede, Kecamatan Penebel dan sekitarnya, di mana konsep subak, tatanan pertanian yang asri serta upacara ritual suci pertanian digelar untuk mendapatkan hasil yang melimpah. Ngadegang Batara Sri di Lumbung atau Jina sebagai bentuk rasa syukur atas keberlimpahan panen adalah kegiatan upacara yang rutin dilaksanakan. Garapan tematik Singgasana Jaya Mahardika adalah mengenang kejayaan Tabanan sebagai lumbungnya Bali yang masih terjaga dan terwaris dengan baik. Excellencies, ladies and gentlemen, for its thematic performance, Tabanan presents Singgasana Jaya Mahardika, inspired by non-secret tradition from Wongaye Gede village in Penebel district. It highlights the subak system, traditional irrigation and farming governance, secret agricultural ritual, and ceremonies such as Ngadagan Batara Sri held at the granary as a form of gratitude for abundant harvest.
Ide konseptual ini sangat sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Tabanan mewujudkan Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Dan garapan ini diiringi dengan ensambel Okoan yang merupakan ensambel yang dibentuk oleh keroncongan kayu berukuran besar dan dibunyikan dengan cara diayun-ayunkan. Bahan kayu yang dilobangi hampir menyerupai kentongan, tetapi di dalamnya diisi pemukul yang disebut paling. Okoan ini umumnya dipasang pada binatang piaraan seperti sapi atau kerbau yang berfungsi sebagai penghias atau tanda hewan tersebut dan juga berfungsi untuk mengusir roh jahat atau wabah penyakit. Okoan juga merupakan bagian dari upacara pertanian untuk memohon kesuburan dan perlindungan tanaman. Seiring perjalanan waktu, Okoan kemudian digarap menjadi ensambel musik yang berfungsi sebagai atraksi seni. Thanks, Moses, ladies and gentlemen. Finally, the parade concludes with the presentation of Okokan, a traditional wooden instrument swung to produce sound. Shaped like a sweet drum or kentongan, it contains an internal striker of pali. Okokan is typically tied around livestock, such as cows and buffaloes, serving both as decoration and protective charms against evil spirits or disease. It also plays a role in agricultural ritual for fertility and crop protection. And over time, Okokan has also become a vibrant art performance. Kabupaten Tabanan.
Barisan selanjutnya menampilkan pesona Joget Bagus Gianyar yang diikuti Trune-Truni Gianyar memakai busana dan tata rias payas agung khas Gianyar. Payas agung bukanlah sekedar riasan, melainkan simbol keindahan, kesantunan, dan kesucian masyarakat Bali sebagai insan berbudaya. Barisan ini diiringi dengan gamelan gong beri. Excellencies, ladies and gentlemen, now is Gianyar Regency. Representing this rich heritage, Gianyar this time presented by Ubud District. And the procession begins with an emblem bearer, a beautiful young woman wearing the elegant payas Madya costume. Following this are charming of Joget Bagus Gianyar and Trune-Truni Gianyar, dressed in payas agung. Gianyar's signature ceremony costume, Payas Agung, is not just attire, it is a symbol of beauty. And this segment is accompanied by the majestic Gong Beri ensemble. Suasana kesucian pada Pet Ayah kali ini juga dapat dirasakan dengan ditampilkannya barisan ukur rangga yang terdiri atas umbul-umbul, kober, bebandrangan, angin tajud, dan angin kaki. Barisan ini diiringi dengan sajian keindahan ragam seorang tradisi budaya Gianyar, dilanjutkan dengan barisan pembawa kutuban yang diiringi dengan gamelan angklung. Ladies and gentlemen, the atmosphere of Sanctuary is further elevated with a line of uparangga, including umbul-umbul, vertical flags, kober, bebandrangan, spears, payung pagut, and tedung agung, secret umbrellas, accompanied by the vibrant sounds of the Kalagujur gamelan. And adding another layer of traditional beauty is the group of women carrying gebogan, or towering fruit offerings, escorted by the melodious tones of angklung gamelan. With its major aesthetic sensibilities, Gianyar has produced many monumental works. Kabupaten Gianyar dengan pengalaman estetikanya yang sudah matang telah banyak melahirkan karya monumental. Salah satunya adalah tari legong gaya Peliatan yang pernah menjadi ikon misi budaya Bali di Paris Expo pada tahun 1931. Misi budaya ini selain mengenalkan seni dan budaya Bali, juga sebagai pintu gerbang masuknya pariwisata ke Bali. Pada kesempatan ini, Duta Pet Ayah Kabupaten Gianyar membawakan 3 jenis tari legong, yakni legong jogo, legong lasem, dan legong semarendana sebagai sajian tari khas Kabupaten Gianyar. Ladies and gentlemen, with its natural aesthetic sensibilities, and for this year's Pet Ayah, Gianyar presents 3 types of legong dances: legong jobok, legong lasam, and legong semarandana. And Selanjutnya, sebagai garapan kreasi baru yang digali dari potensi desa adat Kabupaten Gianyar, menampilkan salah satu tradisinya, yaitu tradisi siat sambuk. Siat sambuk adalah sebuah tradisi unik yang berasal dari desa Singakerta Ubud. Tradisi ini merupakan rangkaian dari upacara pengerupukan, yakni sehari sebelum Hari Raya Nyepi yang dilaksanakan saat sandikala atau menjelang malam.
Tradisi ini adalah tradisi saling melempar obor dari sabut kelapa yang dibakar dengan melibatkan masyarakat desa. Tradisi siat sambuk ini memiliki nilai-nilai spiritual dan persatuan antar warga. Selain itu, siat sambuk juga dipercaya sebagai bentuk simbolis untuk mengusir roh jahat serta menyucikan diri dan lingkungan dari pengaruh negatif. Tradisi ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menyaksikan kearifan lokal. Highlighting the potential of traditional village, Gianyar features one of its unique tradition known as Siat Sambuk. This ritual comes from Desa Singakarta Ubud and is part of the penggerupukan ceremony held the night before Nyepi Day during the twilight hours or Sandi Kala. Sebagai sajian pamungkas Duta Pet Ayat Kabupaten Gianyar menampilkan garapan kreasi tematik yang berputar kisah lahirnya Desa Singakerta Kecamatan Ubud dengan judul Singa Ambara Kerta. Dalam garapan ini, meskipun diawali dengan terjadinya konflik, namun konflik dapat diselesaikan secara damai dengan kesepakatan pembagian wilayah yang ditandai dengan membentangnya Sungai Ayung yang membagi dua. Hadirin, demikianlah penampilan dari Kabupaten Gianyar. Hadirin selanjutnya, Kota Denpasar. Di tengah derasnya hantaman arus globalisasi, Kota Denpasar hingga saat ini masih teguh dalam menjaga dan merawat tradisi seni dan budayanya. Dengan semangat Wasudewa Kutumbakam dan Menggapai Berayun, Kota Denpasar senantiasa menghormati keragaman dan menjunjung tinggi persatuan guna terwujudnya masyarakat yang harmonis, maju, sejahtera, dan bahagia. Pada PRI tahun ini, Kota Denpasar mengusung tema besar Garebo sebagai cerminan kekuatan spiritual, budaya, dan harmoni yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat Denpasar, rasa dan meneguhkan jati diri. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we will present Denpasar City. Amidst the strong current of the globalization, the city of Denpasar stands firm in preserving its traditions, arts, and culture, guided by the spirit of Vasudewa Kutumbakam. And Dilanjutkan oleh penari anak-anak penuh keceriaan dan kesucian, diiringi gong suling yang melantunkan lagu Putri Cening Ayu, melambangkan harapan akan tumbuhnya generasi yang menjaga warisan budaya. And after the line of Gebogan, next, cheerful and pure-hearted children perform dance to the tune of Putri Cening Ayu, played by Gong Suling, representing the hope for future generation who will preserve cultural heritage.
Selanjutnya, PNAY Kota Denpasar menampilkan kostum karnaval dengan berbagai warna dan karakter. Dengan sentuhan kreativitas dalam mengolah bahan daur hidup, terwujudlah kostum yang khas. Kostum ini diolah dari janur dan terinspirasi dari penjor hias di Pura Agung Petilan, Kasiman. Denpasar delegation then showcases carnival costumes full of character and vibrant hues, creatively crafted from renewable materials such as janur yang coconut leaves, and inspired by the penjor decoration of Pura Pengerebongan. Those outfits embody both uniqueness and sustainability. Kayanya Kota Denpasar dengan ragam budaya yang khas dan senantiasa menjadi ladang inspirasi ditunjukkan lewat garapan petopengan. Garapan kreasi petopengan ini terinspirasi dari segala jenis topeng yang berkembang di Kota Denpasar. Berbagai jenis topeng yang ditampilkan ini memberikan makna keberagaman masyarakat Kota Denpasar. Garapan ini diiringi dengan gamelan tambur yang terdiri dari beduk, gongberi, dan sangkakala. Ladies and gentlemen, Denpasar rich cultural inspiration to gongberi and sangkakala. Sebagai implementasi tema Jagat Kirti Lokahita Samudaya, PNAY Kota Denpasar menampilkan garapan tematik dengan judul Gerebong. Gerebong adalah prosesi ritual yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali di Pura Agung Petilan. Prosesi ini bukan sekedar tradisi, melainkan sebuah penghayatan mendalam terhadap keseimbangan kosmik, hubungan manusia dengan alam, kesadaran spiritual kolektif. Gerebong yang bermakna berkumpul atau bertemu adalah titik pertemuan antara niskala atau yang tak kasat mata dengan skala atau yang nyata. Umat Hindu berkumpul untuk memohon penyucian bumi, menyeimbangkan energi positif dan negatif, serta memperkuat rasa persaudaraan dalam satu desa adat. Dalam prosesi ini terjadi atraksi transenden para pemedak mengalami kesurupan sakral atau kerauhan. Barong dan Randa menari bersama dalam simbolisme harmoni antara Dharma dan Adharma, bukan untuk menyediakan yang satu, tapi untuk menjaga keseimbangan keduanya. Hah? Coba taruhan. Coba. And as the embodiment of the theme Jagat Kirti Lokahita Samudaya, Denpasar present a thematic dish titled Ngerebong. Celebrating semasa Pura Agung Petilan, Ngerebong is more than a ritual. It is profound devotion to cosmic balance, human nature, relationship, and collective spiritual awareness. This sacred procession features 10 people of Kerauhan where the faith acts as spiritual medium, while God, the balance between opposites. With sacred procession reflecting the connection between the visible and spiritual worlds.
Puncak garapan ini ditandai dengan kehadiran ogoh-ogoh, simbolisasi pengendalian nafsu dan kebersihan alam bawah sadar manusia. Di balik wujudnya yang menyeramkan, tersimpan spirit pembaharuan dan harapan baru menuju kehidupan harmonis. Garapan ini diiringi dengan gamelan bola ganjur, menciptakan atmosfer heroik dan spiritual yang menyatukan kekuatan skala dan niskala dalam satu irama semesta. Kesatuan PNAY yang ditampilkan Kota Denpasar bukan sekedar parade budaya. Ia adalah pesan hidup bahwa menjaga budaya dan spiritualitas bukanlah beban, melainkan kehormatan. Dalam semangat Wasudewa Kukumbaka, kita diajak bersatu menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan dalam satu keluarga besar semesta. Ladies and gentlemen, the climax feature is an ogoh-ogoh, symbolizing self-control and purification of the subsequence behind the perseverance lines in the spirit renewal. And the entire sequence is carried by the dynamic rhythms of gamelan Bleganjur, merging tangible and intangible force into unified cosmic rhythm. Denpasar PNAY is not merely a cultural period. It is living music, preserving culture and spiritually is not a burden but noble beauty. In the spirit of Vasudewa Kutumbakam, we are called the sacred harmony between people, nature, and the divine as one universal family. Hadirin, demikianlah penampilan dari Kota Denpasar. Dananya kedatangan. Hadirin, selanjutnya sebagai penampilan terakhir akan kita saksikan di belakang barisan cekek bagus hadir barisan gebokan. Bukan semata persembahan, namun bagai lukisan hidup yang terinspirasi dari pesona pet di Pura Taman Ayun Mengui, Kabupaten Badung. Para pembawanya tampil anggun mengenakan kaman mosrogokan dan mencicingan dililit selendang cecawangan Brahmara yang melambai halus seperti dihempas desir angin suci. Rambut ditata dalam gaya pusung tagal, dihiasi bunga segar yang merekah alami, mewakili kesederhanaan yang memuliakan. Keistimewaan dari barisan ini terletak pada kain dengan pola pamor keris bermotif ron jagung, simbol keluhuran dan ketajaman nurani, sebuah metafora tentang perempuan Bali yang menghidupi budaya dari akar hati. This unique PNAY is start with the line of Cekek Bagus God icon bearing the Badung Regency name board, radiating calm, dignity, and youthful pride. They embody cultural dignity, dressed in signature Bebadungan attire. And behind them follows the Gebogan formation, not just offering but living art inspired by charm of the pet at Pura Taman Ayun Mengui. The woman wear kaman mesrok togan and mecincingan, draped with the cecawangan Brahmara sas. Their hair in fusung tagal, adorned with blooming fresh flowers, representing the grace of sacred simplicity.
Barisan ini semakin hidup dengan kehadiran umbul-umbul yang menjulang ke langit. Tampil selaras dengan kober dan tedung yang bergoyang lembut, dihias motif ron jagung. Para pembawanya mengenakan busana sesaputan bermotif pamor semangka. Gaya ini mengacu pada payas Madya kuno, menampilkan siluet muslimah yang tegas namun tetap memesona. Umpal yang melingkar di dada menjadi simbol kekuatan dan keindahan yang berjalan seirama dalam satu langkah budaya. Barisan ini diiringi alunan gong suling yang bersuara merdu mendayu. Dari suasana penuh kelembutan, iring-iringan berganti pada energi yang gagah. Hadir pusparagam tari baris berupa taris bari anyar yang terinspirasi dari baris lekekok jago khas Dharma Sabe dan Tegal. Para penari tampil bak prajurit mengenakan busana hitam putih yang mencerminkan filosofi bilah keris lambang dualitas, keteguhan tekad dan kekuatan perlindungan. Saput bermotif pamor semangka dililit di pinggang, berpadu dengan selibah dada bermotif poleng, menyeimbangkan maskulinitas dan harmoni. Sementara gelang tukel di pergelangan tangan menegaskan karakter mereka sebagai penjaga estetika dan yang ditampilkan memberi sentuhan kesucian dan kesetiaan. Kancut poleng dan simping mempertegas dinamika gerak yang tegas namun tetap anggun. Keseluruhan barisan ini diiringi dengan gamelan beleganjur dengan komposisi yang dirancang penuh semangat dan kekuatan berpadu menjadi mantra musikal yang membangkitkan rasa persatuan.
Sebagai sajian pamungkas, Kabupaten Badung menampilkan garapan kreasi baru bertema pariwisata Badung. Garapan ini merupakan jagat RT di Kabupaten Badung. Dalam sajian ini ditampilkan perpaduan harmonis antara masyarakat adat, penari serta musisi yang didominasi oleh warga negara asing. Sebagai simbol bahwa nilai-nilai kearifan lokal Kabupaten Badung telah menembus batas etnik, bangsa, dan budaya. Keterlibatan warga negara asing dalam barisan jar menghayati dan menari dalam irama budaya Bali bukan sebagai penonton, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang ikut menjaga nilai dan estetika. Secara keseluruhan, prosesi Tet Aye ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung bukan hanya sebidang wilayah administratif, melainkan ruang kehidupan yang bernafas, bergerak, dan terus menari dalam semesta kreatif dan suci. Badung adalah tanah yang menjaga harmoni antara warisan leluhur dan demi kemajuan, menjadi wajah baru Bali yang membumi sekaligus menjulang. Ia hadir sebagai pusat budaya, pendidikan, dan ruang kreatif, serta membangun masa depan yang tetap berpijak pada akar jati dirinya. Ethnicity or nationality. The presence of foreigners is not mere participation, but embodiment of cultural respect. They learn, embody, and dance in the rhythm of Balinese tradition. This is Badung, not just an administrative region, but a living, breathing cultural space, rooted in tradition, blossoming through innovation. Badung stands as a cultural, educational, and creative hub, nurturing the future while grounded in ancestral wisdom.
ke-47 tahun 2025 kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Akhir kata acara kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.